Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Point of View bersama Wisnu episode 1. Oke, kali ini pembahasan kali ini aku pengen bahas tentang apa sih yang menyebabkan kita sering ribut sama orang tua. Sebagai seorang anak, kita pasti pengen lah ya untuk berbakti kepada orang tua gitu. Menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, memberikan mereka yang terbaik gitu. Tapi apa yang terjadi ketika orang tua yang pengen kita bahagiakan ternyata malah sering ngomel-ngomel ke kita, sering banding-bandingin kita sama orang lain, dan yang paling parah adalah sering main tangan ke kita gitu. Main tangan dalam arti ya mukul dan lain sebagainya. Gimana? Kira-kira ada nggak teman-teman di sini yang ternyata pernah gitu mengalami hal-hal seperti itu? Dan mungkin penyebabnya adalah hal-hal yang dulu aku juga pernah alami, yaitu kita masuk ke pembahasannya. Kita langsung masuk ke videonya. Dulu ketika aku masih sekolah, aku juga sering alami hal-hal kayak gitu. Aku sering diomelin sama orang tua, aku juga sering disuruh-suruh, ya kalau disuruh-suruh wajar lah ya, tapi sering diomel-omelin dengan alasan yang tidak jelas, dan juga dibanding-bandingin dengan orang lain yang menurut mereka lebih oke gitu. Dan ini adalah satu hal yang aku sendiri sebenarnya kesel banget ketika ngalamin ini. Aku dibanding-bandingin dari nilaiku yang mungkin kurang memuaskan bagi mereka, atau mungkin orang lain yang lebih berprestasi, tetangga yang lebih berprestasi dari aku, mereka bangga-banggain, terus aku anaknya malah direndah-rendahin gitulah. Dan aku rasa hal-hal seperti itu di kampung-kampung ya khususnya, itu adalah hal yang wajar gak sih? Wajar bukan berarti boleh ya, maksudnya adalah itu hal-hal yang wajar dan umum dilakukan oleh orang tua zaman dulu gitu loh, yang sebenarnya ya nggak boleh juga seperti itu gitu dari sudut pandang psikologi saat ini. Tapi untuk orang-orang zaman dulu itu adalah sesuatu yang mereka sering lakukan kepada anak-anak mereka. Kalau nggak ngelakuin itu malah kayak bukan orang tua zaman dulu gitu loh, ya nggak sih? Dan ketika hal itu terjadi, otomatis kita sebagai anak kesel dong, kesel dan nggak bertanya-tanya sih, lebih tepatnya mungkin ngomel sendiri atau bahkan minggat dari rumah. Karena itu yang aku lakuin dulu ketika aku udah diomelin sama orang tua, disuruh-suruh atau nggak dibanding-bandingin, karena aku itu nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu loh. Mereka berekspektasi dan aku sebagai anaknya harus memenuhi ekspektasi mereka. Dan ketika aku nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka, ternyata mereka langsung ngomel-ngomel, ngebanding-bandingin, dan bahkan melakukan ucapan-ucapan yang menurutku menyakitkan gitu. Zaman dulu ya, nggak sekarang. Dan aku rasa hal itu juga sering terjadi kepada orang-orang saat ini juga, nggak cuma sama orang-orang zaman dulu. Dan setelah aku teliti, mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi adalah penyebab kenapa mereka melakukan itu gitu. Faktor pertama adalah suatu bentuk rasa peduli atau sayang mereka terhadap anak-anaknya gitu. Mereka sayang kepada anak-anaknya, mereka peduli kepada anak-anaknya, mereka pengen menjadikan anaknya itu yang terbaik menurut versi mereka. Namun mereka nggak tahu caranya. Cara yang mereka tahu adalah seperti cara yang dilakukan orang tua mereka kepada mereka, entah ngomel, entah banding-bandingin dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk rasa sayang mereka terhadap kita gitu. Mereka pengen kita sukses, mereka pengen kita menjadi orang yang baik, yang berhasil. Sehingga ketika kita lagi nonton TV pun disuruh belajar, meskipun sebenarnya dari pagi sampai siang kita udah belajar di sekolah. Ketika kita pulang di rumah, nonton TV atau main game, orang tua langsung ngomel lagi TV terus atau game terus gitu. Padahal kita udah belajar paginya. Mungkin ya faktor pertama bisa jadi karena alasannya adalah itu. Mereka sebenarnya sayang pada kita, mereka pengen yang terbaik, tapi mereka nggak tahu caranya. Yang mereka tahu adalah apa yang menurut mereka benar, berdasarkan apa yang orang tua mereka lakukan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi adalah karena mereka itu merasakan stres dalam hidup. Mereka merasakan tekanan hidup yang mungkin begitu dalam, dan karena itu mereka ngerasa capek. Namun hal-hal itu tidak bisa mereka luapkan gitu. Itu hanya terpendam di dalam diri mereka, itu mengendap menjadi emosi negatif yang kemudian
mereka melampiaskan kepada anak-anak mereka gitu. Dan di sini ya mau nggak mau kita sebagai anak harus apa ya, kalau mewajarkan ya itu hal gimana ya, kalau mewajarkan rasanya kayak kurang ikhlas gitu. Cuma ya itulah keadaan mereka gitu. Kita mau nggak mau sebagai anak kita harus bisa memahami hal itu dan menerima hal itu gitu, karena mereka juga mengalami tekanan emosional dalam hidup mereka, yang dimana kita sebagai anak terkena imbasnya, dan kita juga harus mulai ya berdamailah dengan hal itu gitu. Mungkin seperti itu sih. Ini bukan solusi atau saran sih, cuma ya hal-hal dua tadi itu yang mungkin bisa jadi faktor mereka kenapa orang tua ngomel-ngomel terus ke anaknya. Yang ketiga adalah mungkin orang tua kita itu emang dasarnya seperti itu, emang dasarnya suka ngomel aja, emang dasarnya nggak bisa ngontrol emosi. Mereka nggak bisa manage emosi mereka, meluap-luap, akhirnya ya semua orang kena imbasnya gitu, termasuk pasangan mereka, anak-anaknya, atau bahkan tetangga. Ini sampai, ini adalah sesuatu yang parah kalau bisa sampai ke tetangga sih, semoga nggak gitu ya. Dan kemudian karena hal-hal yang tadi itu, gimana sih kita sebagai anak harusnya ngapain sih untuk bisa berdamai dengan hal itu dan menjaga kewarasan mental kita agar kita bisa tetap tumbuh menjadi versi terbaik diri kita gitu. Dan hal ini yang aku lakuin sih, beberapa hal berikut ini yang bakal aku jelasin yang aku lakuin untuk bisa kemudian berdamai dengan keadaan orang tua dan bisa mulai akrab lah dengan orang tua gitu. Yang pertama, aku berusaha untuk memahami mereka. Aku coba nyari tahu kenapa sih gitu. Ketika aku udah kerja, aku mulai realize bahwa hidup ini ternyata capek. Hidup ini ternyata nggak selalu mulus, nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita mengalami rasa khawatir dalam hidup, kita mengalami rasa lelah dalam hidup, kita mengalami tekanan dalam hidup, yang dimana hal-hal tersebut mempengaruhi emosi kita gitu. Dan dimana ketika kita merasakan hal tersebut, yang aku rasakan saat itu adalah aku pengen cerita, aku pengen bisa meluapkan semua emosi itu, aku pengen bisa melepaskan emosi itu dan membuat diriku bisa terbebas dari emosi itu gitu. Yang aku rasakan seperti itu, dan aku pikir begitu juga orang tua kita gitu. Ketika mereka hidup bersama pasangan mereka dengan berbagai macam tekanan hidup mereka, entah itu uang bulanan yang harus dibayar, membayar SPP anak-anaknya, atau utang atau cicilan yang belum mereka bayar, atau omongan-omongan tetangga karena perbedaan ekonomi, atau anak-anaknya yang mungkin kurang pintar. Itu mereka sebagai orang tua pasti kan mengalami hal-hal itu, dan mereka mungkin juga mengalami rasa stres dan tekanan-tekanan itu gitu. Dan mau gak mau mereka itu sebenarnya butuh tempat untuk cerita, butuh tempat untuk mencurahkan perasaan-perasaan mereka terhadap apa yang mereka rasakan agar mereka bisa terlepas. Maka dari itu mungkin sebagai anak, meskipun kita levelnya sebagai anak ya, bukan sebagai orang yang lebih tua hingga sampai menasehati, enggak, kita sebagai anak cukup menyediakan waktu, nanya lah, seenggak nanya kenapa sih gitu. Kita nggak perlu jawab semua cerita mereka, kita nggak perlu jawab memberikan solusi kepada masalah-masalah mereka, kita cukup jadi pendengar aja gitu. Aku rasa untuk menjadi pendengar itu nggak butuh kualifikasi yang oke deh. Kita cukup dengarkan apa yang mereka katakan, terus ya udah, kita cukup dengerin aja. At least kita bisa membantu meredakan atau membuat mereka meluapkan emosi mereka gitu, dengan cara bercerita kepada kita. Dan jujur itu yang aku lakuin setelah aku sedikit ngerti bahwa orang tua itu capek dengan kehidupan mereka gitu. Selain karena urusan rumah tangga, juga karena pikiran-pikiran yang mereka pikirkan. Akhirnya kayak misal tahun 2018 setelah aku kerja, setelah aku hidup sendiri di perantauan, aku ngerasain bahwa hidup itu capek karena harus ngelakuin ini dan itu apa-apa sendiri. Apalagi kalau mereka yang udah punya tanggungan. Dari situ aku mulai realize bahwa ternyata hidup itu capek. Mungkin gitu juga orang tuaku, yang menyebabkan mereka sering ngomel-ngomel sendiri di dapur atau ketika mereka nyuci baju, karena mereka capek. Nah, semenjak saat itu aku ketika pulang, aku selalu mencoba mendengarkan apa yang pengen mereka ceritakan gitu. Cukup mendengarkan, aku coba tanya kenapa, lagi apa mat, kenapa ma gitu.
Dan dari situ biasanya orang tua yang emang punya unek-unek, mereka bakal cerita dengan sendirinya apa-apa yang mereka alami. Atau mungkin pertama mereka bakal ngomel-ngomel, ah kamu anak kecil tahu apa sih gitu. Ya udah, kita cukup tanya aja. Ya setelah kita nanya kenapa ma atau lagi apa ma, ya udah, kita udah cukup sampai situ aja. Entah kemudian omongan-omongan apa yang keluar dari mereka, kita nggak perlu masukin hati, cukup diemin dan ya udah, biarinlah mereka meluapkan emosi mereka sendiri gitu. Yang penting kita jangan juga terpancing emosi atau malah nanggepin mereka dengan sudut pandang kita dalam posisi kita sebagai anak, karena pasti orang tua akan mereject hal itu. Orang tua tidak akan pernah menerima nasihat anaknya. Aku nggak tahu ini benar atau enggak statement ini, cuma itu yang dulu aku rasain. Orang tua nggak akan pernah nerima statement anaknya. Karena apa? Karena orang tua menganggap anak itu ya sebagai anak saja. Mereka nggak jauh lebih pintar, mereka nggak jauh lebih berpengalaman daripada mereka. Sehingga ketika kita memberi nasihat atau menyodorkan sudut pandang kita tentang kehidupan atau tentang masalah yang mereka alami, kebanyakan mereka akan merejectnya, menolak, dan malah mengcounter, melepaskan hal-hal yang semakin emosi dalam diri mereka. Jadi sebagai anak, yang dulu aku lakuin cukup tanya kenapa ma, terus mereka cerita, dengerin, oh iya gitu ya, gitu. Hanya sebatas itu. Dari situ jujur, semenjak saat itu aku mulai berdamai dengan keadaan, aku mulai bisa deket sama orang tua, dan aku bisa mulai perlahan-lahan, karena aku sering ngedengerin orang tua kali ya, mereka juga mungkin merasa bisa meluapkan emosi mereka. Karena ketika orang butuh tempat cerita dan ternyata ada orang lain yang bisa mendengarkan cerita mereka, perlahan orang itu akan ngerasa nyaman sama orang itu, dan dari situ perlahan mereka akan bisa mendengarkan nasihat atau masukan-masukan. Dan 2018 ke atas, jujur aku mulai bisa ngasih masukan ke orang tua. Masukannya pun bukan dengan cara yang kemudian frontal ngomong, oh itu salah, yang benar seperti ini, enggak. Aku ngomong ke orang tua itu, aku dengerin dulu kenapa ma. Mereka biasanya cerita panjang lebar, langsung ketika mereka udah selesai, biasanya aku langsung masuk. Oh, setauku sih seperti ini gitu. Aku ngasih tahu yang point of view-ku. Tapi tidak memaksakan juga, cukup ngasih tahu point of view-ku kok itu seperti ini, yang aku pahami seperti ini. Dan dari penyampaian itu, setelah kita menyampaikan seperti itu, entah responnya seperti apa, ya udah kita terima aja gitu. Karena yang penting adalah mereka merasa nyaman dulu dengan kita gitu. Kan rumusnya sebenarnya seperti ini, kata Gus Baha, al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Jadi kita belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua, kita belum bisa berbuat baik atau berbuat baik apapun ke orang tua, selain kita mencoba mendengarkan apa sih masalah mereka atau apa sih hal yang pengen mereka ceritakan. Dari situ mereka mungkin lama-lama akan mulai meleleh hatinya dan mulai bisa mendengarkan apa yang kita pikirkan atau bisa memahami juga apa-apa yang kita inginkan gitu. Mungkin itu sih point of view ku tentang bagaimana kita menyikapi orang tua yang suka ngomel-ngomel, dari pengalaman yang aku alami, yang alhamdulillah saat ini aku sama orang tuaku udah berdamai. Maksudnya ya bukan berdamai, bukan berarti dulu kita perang ya, maksudnya adalah aku udah bisa memaklumi apa yang dirasakan orang tuaku, dan aku bisa mendekati mereka, dan aku bisa kompromi lah dengan apa yang terjadi. Mungkin itu sih hal yang pengen aku share kali ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, dan moga-moga sih bisa diaplikasikan, bisa membuat kalian lebih sehat hubungannya antara kalian dengan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.